pun hanya bermodalkan dana reses dan medical check-up yang diberikan kepada setiap anggota DPRD Papua Barat di masa pandemi COVID-19, tidak menyurutkan niatnya untuk terus berbagi di tengah pandemi COVID, mengingat berpolitik bagi kader Gus Dur ini adalah ibadah dari amalan ikhlas seorang muslim bagi sesama sesuai pedoman hidup Al-Quran dan hadis. Tidak untuk memamerkan diri, tetapi karena partai yang dibentuk setelah Soeharto lengser dari jabatannya 1998 berideologi kejuangan dan kebangsaan, sehingga memilih hadir membantu pemerintah memenuhi kebutuhan warga terdampak COVID-19 dengan menyalurkan 300 paket sembako kepada warga di Jalan Sudirman dan 1.000 masker kepada warga di Traffic Light Gereja Maranatha Remu hari Rabu 1 Juli 2020. Dirinya bersyukur karena dengan membagi 300 paket sembako berisi 10 kg beras dan 1 kg gula serta 1.000 masker, banyak menerima masukan warga yang belum pernah menerima bantuan pemerintah, termasuk kebutuhan rapid test hingga keluhan biaya pendidikan yang dirasa membebankan di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya penerapan new normal yang mewajibkan protokol kesehatan menjadi hal utama, yang kita lihat di masyarakat kita hari ini dipaksa untuk harus nomor 1 harus pakai masker. Nah, sementara kebanyakan masyarakat kita itu tidak menggunakan masker. Kadang beli terus hilang, lalu kemudian pada saat harus beraktivitas tidak lagi ada masker. Mau beli juga setiap saat beli kan mahal. Olehnya itu PKB hari ini hadir menawarkan solusi dengan membagi masker gratis. Yang alhamdulillah hari ini di beberapa titik sudah kami bagi masker. Itu sesungguhnya mendukung langkah kebijakan pemerintah dalam penerapan new normal, bahwa menggunakan masker itu wajib dilakukan. Nah, kedua, alhamdulillah di masa pandemi COVID ini itu sudah kurang lebih 6 kali pembagian masker gratis kepada masyarakat Kota Sorong. Baik dilakukan oleh kami DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, baik DPW maupun DPC. Nah, yang kedua, bahwa bukan saja masker gratis. Hari ini yang sama-sama lihat, alhamdulillah, masyarakat kita tuh sadar tidak sadar itu masih sangat membutuhkan sembako. Karena fakta yang terjadi juga banyak sekali yang kita dengar bantuan baik dari APBN, APBD provinsi, APBD kota, kabupaten, tapi faktanya banyak sekali masyarakat kita dalam temuan-temuan lapangan, banyak sekali masyarakat yang susah, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak pernah merasakan bantuan itu. Maka menjadi prioritas penting bagi PKB di masa reses ini kami gabungkan dengan pembagian sembako gratis. Nah, ini sembako secara simbolis hari ini kami serahkan. Nah, selanjutnya dalam beberapa hari ke depan ada beberapa titik yang insya Allah kami akan antar langsung kepada mereka. Artinya kami memastikan bahwa yang menerima itu adalah yang berhak. Satu, dia belum pernah mendapatkan bantuan dari manapun. Yang kedua, dia benar-benar membutuhkan. Karena fakta juga ada yang dia orang mampu tapi dapat bantuan, sementara tetangganya benar-benar tidak mampu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, olehnya itu PKB insya Allah akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, jadi satu, masker gratis, kemudian soal sembako, dan yang terpenting hari ini kami menutup dengan acara reses tatap muka dengan masyarakat, tentu menjaring berbagi informasi, menjaring aspirasi yang sekiranya apa yang bisa kami perjuangkan. Kalau bicara soal keluhan masyarakat, saya secara pribadi dengan teman-teman di DPRD Kota itu sudah turun lapangan setiap saat. Dan jujur, kita sudah tahu banyak hal. Tetapi saya belum sangat puas kalau ingin mendengar secara langsung dari masyarakat. Dan terbukti hari ini yang belum saya tahu, banyak sekali saya dapat informasi. Dan itu cukup kompleks. Misalnya soal bantuan yang sudah sebutkan tadi, kemudian juga soal rapid test. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Rapid test itu sudah berapa kali kita suara keras, walaupun
dibilang pencitraan, kami tidak pernah mundur selangkah pun demi memperjuangkan apa yang dikehendaki Mas. Dan kami tidak akan pernah bosan, kami tidak akan pernah diam selagi barang ini belum pernah direalisasikan. Nah, di satu sisi alhamdulillah pemerintah kota kita perlu apresiasi karena dari suara-suara keras yang coba kami suarakan, hari ini beberapa hari terakhir kan sudah ada kebijakan pelajar, mahasiswa, orang tidak mampu digratiskan rapid test. Tapi bagi orang di luar yang punya kepentingan tersendiri, itu urus sendiri. Tapi kami belum sampai di situ. Yang kami inginkan bicara soal orang terdampak COVID, itu semua orang terdampak. Orang semua terdampak. Orang semua susah. Sehingga rapid test ini sebisa mungkin digratiskan. Jadi yang hari ini saya dapat tentu satu soal seputar rapid test yang diinginkan oleh masyarakat kita itu gratis. Ada biaya besar, kenapa tidak digratiskan? Jangan sampai kemudian itu malah dijadikan sebagai lahan proyek. Nah, yang kedua misalnya juga soal pendidikan. Alhamdulillah juga kami PKB setelah membuka beberapa waktu lalu posko pengaduan dan ada kemajuan-kemajuan yang hari ini dirasakan oleh masyarakat di Kota Sorong. Tapi itu kami juga belum puas. Hari ini dari reses ini kami mendapatkan satu masukan yang memang sangat luar biasa. Itu terkait dengan ada dalam waktu dekat PKB akan membentuk sebuah tim kajian khusus, tim khusus yang akan mengkaji baik secara data, fakta lapangan, secara komprehensif sehingga itu nanti kemudian bisa didorong. Sebenarnya kalau bicara soal pendidikan di Kota Sorong itu bagi kajian yang sementara ini sebenarnya hal yang sangat mudah dan sederhana. Tapi itu kembali kepada kebijakan pemerintah daerah. Tapi nanti kami bantu. Kami insya Allah dalam waktu dekat tim ini terbentuk. Kami coba menawarkan konsep itu kepada pemerintah, baik ke pemerintah kota maupun kepada pemerintah provinsi, bahwa untuk menggratiskan pendidikan itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa dibuat susah? Jadi artinya bahwa pemerintah dan kita semua stakeholder yang ada ini seharusnya hadir di masyarakat itu memberikan solusi. Kita hadir sebagai pemecah kebuntuan, bukan kami hadir juga untuk menambah memperkeruh masalah. Jadi intinya saya bersyukur banyak sekali masukan-masukan yang bisa saya dapat hari ini, baik seputar pendidikan, baik juga seputar soal COVID. Nah, sehingga semua yang saya dapatkan hari ini yang kemudian akan dibawa ke Manokwari setelah masalah ini sudah selesai, kami bawa ke Manokwari karena yang saya sampaikan tadi, pansus sudah ada, kami sudah terbentuk, saya alhamdulillah dipercayakan sebagai salah satu anggota pansus, sehingga data dan informasinya akan sangat berharga, itu akan kami dorong dan kami akan kejar terus karena dana yang cukup besar itu, kenapa masyarakat kita tuh masih saja mengeluh seputar yang saya sampaikan tadi. Kader-kader Gus Dur lainnya ikut turut dalam semangat berbagi bersama kepada sesama yang membutuhkan pangan dan masker di tengah pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan sosial ekonomi masyarakat Kota Sorong sebagai daerah zona merah COVID-19. Apa Yuan reses itu dia ketemu dengan orang, baru nanti mereka menyampaikan tentang apa yang menjadi. Makanya bedanya sekarang, bedanya reses yang kita lakukan hari ini memang beda dengan reses yang sebelumnya. Kalau reses hari ini karena Kota Sorong yaitu pembagian beras 5 kg di dalam 1 RT. Dia ketemu dengan orang, baru nanti mereka ya istilahnya kami juga menjelang minum air lah. Dari barangnya, tapi lihat dari kalorinya saja. Jadi nanti gula sama pasir ini masak campur jadi satu ya. Iya. Oke, apa ini? Ganteng, kalau pakai masker lebih ganteng lagi. Kalau sebelum pakai masker ceweknya satu, pakai masker ceweknya tiga. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian
yang menghambat terpenuhnya keinginan setiap orang mencukupi kebutuhan hidupnya. Mengingat semakin hari harga masker berlipat kali lipat harganya dan kebutuhan rapid test serta biaya pendidikan semakin memberatkan. Menyadari keterbatasan keluarga memenuhi kebutuhan menghindarkan diri dari ancaman penyebaran virus corona dan ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan pangan serta masker dan biaya pendidikan, memantik Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat bersama kader Gusdur Kota Sorong turun membagi sembako dan masker. 5 kilogram. Semoga niat tulus yang telah ditunjukkan selama pandemi COVID bisa meringankan beban warga. Dan akhirnya kami sudahi laporan daerah membangun, mengangkat tema, menjaring aspirasi, dan berbagi kasih kader-kader Gusdur di Kota Sorong.